Cerita ini aku ceritakan bukan untuk menakut-nakuti. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa tidak semua tempat tinggal benar-benar siap dihuni. Namaku Raka. Aku mahasiswa perantauan yang pernah tinggal di sebuah kosan lama di Malang, tidak jauh dari kawasan kampus. Kosan itu terlihat normal. Bangunannya 2 lantai. Cat krem pucat. Lorong panjang dengan pintu-pintu kamar saling berhadapan. Murah. Tenang. Terlalu tenang. Alasan aku memilih kos itu sederhana, dekat kampus dan tidak banyak penghuni. Waktu pertama pindah, aku hanya melihat 4 kamar terisi. Selebihnya kosong. Pemilik kos bilang, "Biar tenang, Mas. Gak berisik." Aku mengangguk. Karena aku suka sunyi. Hari-hari pertama berjalan biasa. Aku kuliah, pulang sore, belajar malam. Tidak ada kejadian aneh. Sampai suatu malam, sekitar pukul 11, aku mendengar langkah kaki di lorong. Kupikir penghuni lain. Tapi langkah itu bolak-balik. Pelan. Teratur. Seperti orang berjalan tanpa tujuan. Aku mengintip lewat celah pintu. Lorong kosong. Lampu menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. Aku menutup pintu. Mengabaikan. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Langkah kaki. Kali ini berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan napas. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya diam terlalu lama. Pagi harinya aku bertanya pada tetangga kamar, seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia hanya menatapku sebentar lalu berkata, "Kalau malam jangan dibuka pintunya. Walau ada yang manggil." Aku tertawa kaku. Mengira dia bercanda. Dan benar, malam berikutnya, ada yang memanggil namaku. "Raka." Suara itu pelan. Seperti dari ujung lorong. Aku membeku. Aku tidak menjawab. "Raka, buka." Suaranya tidak marah. Tidak menyeramkan. Justru terdengar akrab. Aku memejamkan mata. Menarik selimut. Sejak malam itu, aku mulai sering mimpi aneh. Aku bermimpi berada di lorong kosan. Lampunya mati. Semua pintu kamar terbuka. Dari dalam kamar-kamar kosong itu ada suara napas bersamaan. Aku terbangun dengan keringat dingin. Hari demi hari, kosan terasa semakin ramai. Padahal penghuni tetap sedikit. Kadang aku mendengar suara orang mandi di kamar mandi umum, padahal kosong. Kadang suara kursi digeser dari kamar kosong. Kadang suara TV menyala dari lantai 2, padahal lantai itu tidak dipakai. Puncaknya terjadi saat salah satu penghuni pindah mendadak. Tanpa pamit. Kamar itu dikunci, tapi setiap malam lampunya terlihat menyala dari luar. Aku dan penghuni lain mulai saling diam karena kami semua merasakan hal yang sama, tapi tidak ada yang berani membahas. Sampai suatu malam, listrik padam. Kami keluar kamar masing-masing. Berkumpul di lorong. Dalam gelap, hanya cahaya senter ponsel. Dan saat itulah kami sadar di ujung lorong ada satu pintu kamar terbuka. Padahal kamar itu sudah lama kosong. Dan di dalamnya ada seseorang duduk di lantai, membelakangi kami. Tidak ada yang berani mendekat. Lampu kembali menyala tiba-tiba. Kamar itu kosong. Pintunya tertutup. Keesokan paginya kami sepakat, kami pindah. Saat aku pamit pada pemilik kos, beliau hanya berkata pelan, "Dari dulu memang begitu, Mas. Yang betah ya cuma mereka." Aku tidak bertanya siapa. Karena setelah keluar dari kos itu, aku sadar satu hal, beberapa tempat tidak pernah benar-benar menunggu manusia.